Selamat datang rekan mahasiswa dan rekan dosen yang berkunjung kepada channel saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang merge sort dan counting sort tugas 2 struktur data Universitas Terbuka dengan NIM 0531560045. Nama saya Stefanus Adri Rawan dan kemudian kita akan membuat merge dulu ya. Merge sort itu apa sih? Merge sort adalah algoritma pengurutan data yang bisa dipakai untuk data apa saja. Namun di boros memori, sedangkan counting sort itu pengurutan data juga, algoritma pengurutan data yang bisa dipakai hanya untuk data tertentu yang bisa diindekskan dan dihitung. Nah, data tersebut lebih efisien daripada merge sort dengan time complexity O n plus K, dan kemudian merge sort itu O n log n. Nah, kita coba saja langsung ya. Public. Nah, terus kemudian in data 1 sama dengan 78 misalnya. Gitu ya. Terus data 2 18. Ups. Enggak. Data 3 sama 28 misalnya. Data 4 sama dengan 8. 88. Data 5 sama dengan 98. Data 6 sama dengan 8. Nah, kita inisiasi dulu arraynya. Jadi begini, int datas sama dengan data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6 gitu ya. Terus habis itu kita coba bagaimana caranya supaya debuggingnya lebih enak. Data sebelum diurutkan gitu ya. Oops. Nah gitu. Nah kemudian kita harus print array. Nah tapi kita nggak ada built-in function, kita buat function sendiri namanya print array. Public static void main print array in R gitu ya. Nah kemudian bagaimana print array itu? For in value R langsung sort value plus kasih spasi supaya nanti lebih rapi. Sort. Nah ini jangan print line biar nggak ke enter. Kita coba ya. Java merge Java. Nah udah terurutkan, belum terurutkan maksudnya ya. Ini datanya sudah ke print. Nah terus habis itu kita ini lagi sort lagi, tapi datanya yang sesudah diurutkan. Kita kasih n biar lebih ke enter gitu ya. Nah kalau kita enter lagi, jadi ada dua, sebelum dan sesudah. Nah di sini, di antara sini kita harus pakai function memanggil function merge sort gitu ya. Nanti ada recursion di situ. Jadi begini. Public static void merge sort. Nah, kita ini dulu in R in kita masuk ke left right ya. Karena dibagi dua, merge itu dibagi dua dulu, dua-duanya, lalu sampai dipecah-pecah sampai tinggal satu, baru digabungin lagi. Kira-kira itu algoritmanya. In left, in right, gitu ya. Ini function utama ya. Function merge
sort utama yang ada recursion-nya. Recursion itu apa sih? Maksudnya recursion itu adalah function memanggil function itu sendiri, jadi muter terus gitu. Seperti loop sebenarnya. Jadi kalau misalnya if left lebih kecil daripada right, gitu ya. Nah, gitu. In mid sama dengan left plus right bagi 2, median, seperti median sih. Gitu ya. Kita mengurutkan bagian kiri dan kanan gitu ya. Kita panggil lagi fungsinya, merge sort. Ini harus mid. Nah, jadi si right jadi mid buat bagian left. Terus kemudian leftnya jadi mid plus 1 supaya jadi right gitu. Terus kita menggabungkan kedua bagian. Ini bisa pakai function lagi seperti gini, merge, nanti ada pokoknya R digabungin ke left mid right gitu ya. Nah, kita buat lagi function untuk menggabungkan array dari function merge sort gitu ya. Terus kita public static void merge, kita masukin ada mid-nya ya, berarti ya in R, in left, in mid, in right gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita inisiasi dulu in n1 mid min left plus 1 gitu ya. In n2 sama dengan right min mid gitu ya. Jadi n1 itu bagian left, yang ini bagian right. Begitu ya. Nah, terus kemudian kita akan inisiasi array sementara gitu ya. In left R new in ke n1 gitu, sebanyak n1. Terus kemudian kita masukin lagi, ini bukan left tapi right R sama dengan new in, kita masukin n2 sebanyak n2. Nah gitu, kita menyalin data ke array sementara dengan loops gitu ya. Terus kemudian for aja biar cepat. Di sini n1 lebih kecil daripada n1, berarti left R ke I sama dengan R left plus I gitu ya. Lalu kemudian for I lagi J gitu ya. J ini N1 N2, ini J lagi, lalu right R ke J, jangan salah, jangan sampai I, sama dengan R mid plus 1 plus J gitu ya. Nah, sudah jadi seperti ini pasti sudah kesalin dong. Kita akan menggabungkan array sementara dengan urutan dari besar ke kecil gitu ya. In I sama dengan 0, J sama dengan 0, K sama dengan left. Terus habis itu kita inisiasi dulu, inisiasi variabel ya. In semuanya jadinya ya. Ini semuanya in. Nah, terus kemudian while ketika I lebih kecil dari N1 dan
dan mana dan J lebih kecil dari N2. Begitu jika left R indeks I lebih besar dari sama dengan right R indeks J, gitu ya. Ketika lebih besar, maka array K sama dengan left R, gitu, I plus plus left R ke indeks ke I. Nah, gitu. Terus kemudian else ketika tidak terpenuhi kondisinya, maka RK sama dengan right R J, gitu ya. J plus plus. Nah, gitu. Jangan lupa ada K plus plusnya di sini. Lalu kemudian jika ada elemen sisa yang belum tersalin, maka kita pakai lagi. Jika I lebih kecil daripada N1, jangan sampai tertukar, RK sama dengan left R I, gitu ya. Terus I nya jangan lupa di plus plus karena ini bukan for loops, karena ini hanyalah while loops. Terus kemudian ini di copy lagi menjadi J N2. Terus habis itu left ini J, bukan, jangan left R, jangan sampai, harus right R J plus plus di sini. Nah, kita coba ya memanggil function merge sort. Jadi kita merge sort. Nah, data namanya ini 0 sama dengan ini adalah datas.length ini 1, gitu. Nah, jadi kita coba apakah benar terurutan dari besar ke kecil ya. Bekerja ya berarti ya. Lalu kita lanjut ke counting short. Counting Java. Nah, untuk counting short kita ada function yang sama dari merge Java, yaitu adalah print array juga. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita datanya juga sama aja biar tidak double. Ini juga sama aja ini. Ininya sama biar tidak usah utik ulang. Tapi merge sortnya diganti jadi counting sort. Nah, kita buat function counting sort. Public static void counting sort. Nah, parameternya apa? Kalau counting sort nggak usah banyak-banyak parameternya, tinggal in R aja, gitu ya. Nah, kita nggak pakai ini, kita langsung data saja. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita pertama inisiasi dulu adalah in n sama dengan r.length, gitu ya. Kita pertama adalah mencari nilai maksimum dan minimum. In max sama dengan r ke 0. Kita inisiasi dulu, pokoknya defaultnya 0 dulu deh, gitu ya. Ini gitu ya, R0, terus habis itu for i lagi. Nah, gitu ya. Ini sama dengan n ya, n. Terus kemudian in nya sama dengan 1 awalnya, supaya tidak 0 dari 0, gitu ya.
Nah, ini kita masukin aja if RI lebih besar dari max, maka ini kita shorthand aja ya, RI. Jadi maxnya di assign adalah RI. Kalau misalnya R RI lebih kecil dari min justru, maka min sama dengan RI. Nah, begini. Ops, ada yang salah. Gitu ya. Nah, kita pakai range. In range sama dengan max min plus 1 gitu ya. Range supaya tidak dari 0. Lalu kemudian ini adalah array untuk menghitung frekuensi. Jadi kalau misalnya counting sort itu kita menghitung frekuensinya setiap datanya itu ada berapa kali munculnya. Lalu kemudian nanti frekuensi itu nanti ditambah. Lalu kemudian positioningnya itu tergantung dari berapa kali munculnya dan berapa kali terhitungnya talinya gitu ya. TALY bukan tali rope gitu. Tally. Nah gitu ya. Terus kemudian in count sama dengan new in range gitu ya. Lalu kemudian in output sama dengan new in and nah gitu. Lalu array ini untuk menghitung frekuensi, lalu kemudian kita akan menghitung frekuensi setiap elemen. Ups, typo. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita pakai for i lagi. Ups, enggak. For i, yuk. Nah, dari 0 lagi i-nya ini harus sesuai n. Kita count-nya yang indeksnya adalah RI minus min. Terus di plus-plusin. Gitu. Jadi nambah-nambah terus gitu. Jadi akan ditambah-tambah terus si count-nya ini. Gitu. Terus kemudian mengubah count i untuk posisi descending dari besar ke kecil. Oh, sebelum itu kita tes dulu ya. Java counting Java. Ini counting short. Ini kita ini dulu ya. Kita tes dulu. Datanya benar ya, belum terurutkan dari besar ke kecil ya. Nah, sekarang kemudian lalu mengubah count i ini untuk jadi posisi descending. Nah, posisi descending ini yang krusial, yaitu adalah for i guys, kan di situ ya. For i. Nah, for i-nya itu adalah ininya harus i-nya adalah range minus 2. Nah, ininya lebih besar sama dengan 0. Nah, i-nya harus minus-minus. Jadi kebalik gitu. Karena dia dari besar ke kecil. Count i plus sama dengan count i plus 1 gitu. Jadi countnya i itu sama dengan count i plus 1, jadi sama dengan ditambah depannya gitu. Gitu ya. Lalu kemudian untuk membangun array output dalam urutan descending. Ini array output ya. For i lagi. For i
Nah, ini bagaimana? Ini adalah N-1. I-nya adalah lebih besar sama dengan ini. Kita minus-minus lagi ya. Lebih besar sama dengan 0. Jadi sampai pas sudah 0 itu udah berhenti gitu. Guys. Gitu ya. Nah, kita langsung mulai. Output count ke RI gitu ya. Minus min. Minus 1 lagi. Terus sama dengan RI. Gitu. Nah, output ya. Sama dengan ininya nih. Output ke berapa gitu. Dikurang min. Terus habis itu count RI minus min. Ini di minus minus. Kalau tadi plus plus sekarang minus minus. Biar descending. Terus kemudian langsung saja salin kembali ke array yang asli. For i lagi. Banyak ya for-nya ya. Tapi ini on kok. Ini enggak double for, enggak nested for gitu. Nested loops enggak. Terus kemudian ininya n. Lalu kemudian ri sama dengan output i gitu ya. Nah, sudah jadi. Setelah disalin lagi, apakah berhasil? Kita coba ya. Ininya di uncomment. Sudah terurutkan dari besar ke kecil. Nah, begitu. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan saya. Semoga tugas ini bermanfaat dan semoga bisa menjelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa dan bisa cukup jelas untuk saya menjelaskan kepada dosen pembimbing juga. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di tugas ketiga.